Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum GMB acara software yang kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan rangkaian proses yang kita jalankan kemarin di software Geolog 7. Untuk kali ini kita lebih khusus ke melanjutkan untuk langkah pengerjaan petrofisik. Nah, yang perlu dipersiapkan yaitu aplikasi Geolog. Kemudian siapkan file penyimpanan kalian. Kalau di sini saya simpan di C. Setelah itu kita buka geolognya dengan cara file, kemudian open project. Nah, di sini pilih project sesuai nama teman-teman. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik well. Ditunggu dulu. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan buka workspace-nya. Kita klik di file, kita klik open, kemudian open workspace. Nah, setelah itu kita buka di folder penyimpanannya. Setelah itu klik open. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman kemarin udah nyimpan, bakalan muncul beberapa tab yang teman-teman kemarin kerjain. Setelah itu kita tampilkan juga layoutnya yang kemarin sudah dibikin juga dengan cara klik tab, new tab atau plus ini. Kemudian di view kita klik yang layout, kemudian open. Setelah itu buka, open. Nah, sudah. Setelah itu sambil teman-teman ngikutin langkah dari PPT, yang pertama kita lihat layout yang teman-teman sudah bikin. Nah, itu dilihat GR core-nya untuk mencari nilai maksimal dan minimal. Kita menuju tab yang paling kiri, yang text ini. Nah, kemudian set filternya kita klik yang koreksi, kita klik yang logs, kemudian kita centang yang gr_core. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita klik log values di sebelah kanannya. Nah, kemudian sambil kita lihat layoutnya, kita akan melihat pada formasi talang akar di kedalaman 6.662 feet sampai 7.985 feet, dimana itu merupakan top dan bottomnya formasi tersebut. Nah, di sini kemudian akan muncul di setiap feet kedalamannya nilai koreksi GR core-nya itu berapa. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai maksimal dan minimalnya. Caranya di beberapa nilai ini, nilai koreksi ini di kedalaman yang sudah saya sebutkan tadi, dikopikan ke Excel, kemudian dicari nilai maksimal dan minimalnya. Ingat, di formasi talang akar yaitu di kedalaman 6.662 feet sampai 7.985 feet. Kalau sudah, di sini kami dapatkan nilai maksimumnya sekian, kemudian nilai minimumnya sekian, 145,4972. Kita keep dulu, jangan ditutup dulu Excelnya. Kemudian pilih gambar lain pada shell volume yang terdapat pada petrofisik di bagian kanan. Petrofisik, kemudian determine. Setelah itu ada shell volume, kita klik lagi. Kemudian kita klik 2 kali gambarnya. Akan muncul seperti ini. Kemudian jangan lupa ganti input dan outputnya. Inputnya itu diganti menjadi koreksi, dan outputnya menjadi determine.
koreksi, dan determine. Setelah itu klik OK. Nah, setelah itu dari nilai Excel yang sudah didapatkan tadi ya, 145, sekian dan 8 sekian itu kita masukkan dalam ini gamma ray matriksnya. Kemudian 145,9. Oke, kalau udah seperti ini kita klik start yang udah tombol hijau ini. Oke, start. Setelah itu pada menu Petrofisik kita pilih parameter picking, pilih row dan npy gr. Ini parameter picking, kita klik, kemudian kita klik row npy dan gr. Nah, kita klik 2 kali. Nah, akan muncul diagram crossplot seperti ini. Oke, setelah itu kita klik ND porosity and ratio-nya. Nah, seperti ini. Kita ubah density log-nya yang di bawah talang akar ini. RAOP-nya kita ganti menjadi koreksi dan koreksi npy core. Neutron porosity log-nya tetap npy. Setelah itu kita cari ND porosity and ratio plot-nya. Setelah itu klik kanan, properties, kita akan ubah XY aksisnya. Setelah itu export new. Kita akan membuat crossplot baru. Setelah itu kita klik kanan, properties, kita akan ubah XY aksisnya serta warnanya. Pertama untuk X aksisnya, untuk log expressionnya kita ganti menjadi koreksi dan dipilih GR core. npy core. Dan kita klik OK. Setelah itu unitnya menjadi view per view dan limitnya atau batas kirinya itu minus 0,15 dan batas kanannya itu 1,5. Kita menuju ke Y aksisnya, log expressionnya kita ganti menjadi robot, unitnya G per C3. Bottomnya kita ganti menjadi 3, topnya 0,5. Setelah itu untuk di warnanya, expressionnya kita ubah menjadi koreksi GR core. GR core. Nah, kemudian oke. Nah, akan tulisan seperti ini. Setelah itu pada koreksi kita ke kanan, kemudian insert, kemudian insert point, insert point. Nah, di sini kita perlu melakukan 3 kali edit point-nya. Yang pertama itu untuk matriks, kemudian cell-nya dan guidanya. Pertama kita bikin dulu yang EMA-nya atau matriksnya. Kita bisa lakukan seperti ini. Nah, kemudian npy-nya minus 0,023, RO-nya sekian 2,71. Kemudian kita klik OK, klik kanan lagi, insert, kemudian insert point. Kita bikin yang kedua. Kita pilih fluidanya FL. Oke, kemudian insert lagi, insert point yang ketiga,
itu DSA atau shellnya, angkanya ya NPI itu 0,324. Nah kemudian oke. Nah kalau berhasil nanti akan muncul titik-titik DSA, MA, dan FL seperti ini. Batas-batasnya seperti ini. Kemudian kita akan buat diagram. Caranya bersama kayak tadi, insert, kemudian insert ternary diagram. Nah kita klik tiga-tiganya, Ctrl Alt, kemudian oke. Nah nanti muncul seperti ini, ada garis-garis bayangan warna kuning. Nah kemudian untuk yang isanya itu kita harus bikin sendiri antara garis DSA dan FL. DSA dan FL itu yang ini, yang bawah sampai FL-nya. Jadi dia yang paling mendekati warna merah gitu. Nah kalau di sini kita sudah mendapatkan angka, yaitu yang NPI-nya itu 0,432 dan ROM-nya 2,51. Klik kanan lagi, insert point. Nah seperti ini. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita kembali ke menu petrofisiknya, determinasi, porosity, kemudian pilih yang density atau neutron, dan main connect. Itu 2 kali. Nah nanti akan muncul seperti ini. Oh ya sebelum itu, untuk mengamankan data sebagai teman-teman save dulu, save workspace-nya. Kemudian akan muncul seperti ini, dan input setnya dan output setnya itu diubah koreksi dan determinasi. Koreksi dan determinasi. Determine. Nah kemudian untuk yang ininya, yang ada tulisan shell total porosity-nya ini, kita akan cari dari rumus ini. Ya, dan kemudian didapatkan angka 0,15 nih, shell total porosity 0,15. Setelah itu untuk yang determinasi call-nya, yang bawahnya, determinasi call-nya itu kita sesuaikan menjadi seperti ini. Kalau flag-nya kita ganti menjadi determinasi call, kemudian yang limit total porosity-nya kita ganti fit. Kemudian kalau sudah, kita start. Kemudian kita klik parameter picking, di bawahnya kita klik pick plot, kemudian pilih yang P, RTCR, klik kembali. Setelah itu kita akan highlight atau menandai area yang merupakan zona air. Ini saja untuk menghitung resistivitas air menggunakan pick plot. Kita kembali ke lognya.
Nah, kemudian kita klik kanan highlight area, ini di kedalaman setelah kami hitung itu di kedalaman 7.758 sampai 7.768 feet. 7.758 sampai 7.768. Jadi ini dari 7.750 sampai 7.800 itu kan selisihnya ada 50 feet. Berarti di 1, 2, 3, 4, 5 setiap kotakan ini 10 feet, nambah 10 feet, ini 7750, 7760 dan seterusnya. Nah, kalau 7758 berarti kan di sini sampai 7768 itu hampir 70. Nah, pas di sini. Nah,